Nazar atau minas syahwat. Lalu apa artinya? Memandang sesuatu dengan pandangan-pandangan yang nafsu, jelek, yang yang ketiga itu apa? Dusta. Kita melaksanakannya lagi yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Kita mau segini katakan, tapi pertama orang yang merugi adalah dalam bulan Ramadan ini orang yang merugi yang pertama. Pesantren Al-Huro ini kami dirikan, khususnya saya dirikan di Tenggarong ini adalah dari sebuah kerisauan, ya kerisauan terhadap pergeseran nilai-nilai pendidikan yang ada di anak dunia remaja, khususnya dunia pendidikan. Maka hadirlah Al-Huro. Satu, pondok ini menerima semua jenjang pendidikan, juga menerima semua kalangan, baik itu orang mampu maupun tidak mampu. Di sini semua ditampung. Dalam arti ada cara-cara kita untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka semua. Karena sebelumnya banyak keluhan. Keluhan pertama dari orang tua yang ingin memondokkan anaknya itu adalah biaya. Sekarang pesantren itu tidak tanggung-tanggung biayanya, besar sekali, mahal menurut sebagian masyarakat yang memang menengah ke bawah. Maka Al-Huro hadir untuk menjawab itu. Jadi jangan sampai ada warga khususnya di Kutai Kertanegara ingin mondokkan anaknya, tapi karena asbab alasan biaya yang tidak ada, maka mereka urungkan niat itu. Tidak seperti itu di Al-Huro. Jadi semua level masyarakat itu bisa masuk di sini. Nah, maka di sini mengambil konsep kalau pembiayaan itu konsepnya adalah sesuai kemampuan. Jadi nanti orang tua itu diwawancara, lalu kemudian ditanya berapa kemampuan dia untuk bisa berpartisipasi dalam hal pembiayaan makanan dan lain sebagainya di pesantren. Jadi mereka benar-benar sesuai kemampuan orang tua itu. Kemudian terkait tentang konsep pendidikan di sini. Konsep pendidikan di sini menggunakan kurikulum terintegral. Jadi penyatuan antara kurikulum nasional dengan kurikulum kepesantrenan. Nah, dengan di situ ditambah dengan santri berdaya. Jadi program santri berdaya ini adalah kita lihat potensi santri itu di mana. Kalau dia misalnya potensinya suka main bola, maka kita akan giring mereka supaya menjadi pemain bola yang memang betul-betul ulung gitu. Begitu juga dengan ketika dia suka bertani, maka kita akan menyediakan wadah untuk mereka praktik bagaimana bertani yang benar dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali life skill, khususnya potensi-potensi anak yang kita kembangkan. Ada pertaniannya, ada peternakannya, ada perikanannya, kemudian perkebunannya juga ada yang anak-anak perempuan banyak yang suka tata boga, rias dan lain sebagainya. Itu kita latih mereka dan kita tidak tanggung-tanggung mendatangkan pelatih untuk terkait permasalahan itu. Nah, ini yang sedikit membedakan pesantren Al-Huro mungkin dengan pesantren yang lain. Jadi kami hadir untuk memang yang berbeda gitu. Berbeda dalam arti bahwa kita bisa menjawab semua hambatan, tantangan terkait tentang orang tua yang ingin mondokkan anaknya. Di sini mulai dari kelas 4 SD sudah boleh mondok. Tapi yang pulang pergi pun kita buka kuota itu ya, tapi dia full day seperti itu. Nah, kemudian program unggulan yang ada di sini itu pertama itu ada tahfizul Quran. Jadi langkah terbesarnya untuk mencapai itu adalah dengan proses karantina. Jadi anak-anak itu dikarantina yang betul-betul ingin menjadi hafiz-hafizah, maka dia ada sistem karantina. Lalu kemudian target keduanya adalah anak-anak ini dicetak untuk menjadi ulama, kalau yang menjadi ulama ya. Jadi dia betul-betul harus bisa baca kitab kuning dan lain sebagainya. Nah, kemudian bahasa di sini kita tekankan untuk menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris.
Tapi karena ini baru 2 tahun kita, jadi masih penggiringan terhadap program itu kalau bahasa Arab bahasa Inggrisnya. Tapi sudah mulai bercampur, anak-anak itu sudah berbahasa walaupun masih bercampur dengan bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu kita di sini menghadirkan santri-santri yang kreatif. Ke depan kita inginkan santri ini bukan hanya bisa sekedar bisa baca Quran kemudian tukang doa, enggak. Tapi santri di sini benar-benar cetak untuk berdaya, untuk dia bisa menjadi pengusaha, untuk bisa menjadi pemimpin. Itu yang terus kita kader di sini. Sehingga tidak terkesan anak lulusan pondok pesantren itu hanya bisa ngaji dan hanya bisa tukang doa itu. Itu kita hapuskan image masyarakat tentang itu. Anak bisa semuanya, bisa komputer, bisa rakit komputer, bisa multimedia, bisa macam-macam di sini diajari anak-anak. Tapi tentu tergantung dengan kecenderungan anak, hobi anak itu bagaimana. Nah, itu kita giring ke sana, begitu. Nah, tapi tetap wajib ibaratnya ke dalam hal keagamaan mereka harus hafal misalnya juz 30 itu wajib semua santri. Nah, tapi kalau yang ngambil program takhusus untuk tahfizul Quran maka dia wajib menghafal 30 juz gitu. Jadi sesuai dengan apa yang mereka ambil di sini, ada jurusannya gitu. Bangun. Bangun. Untuk persiapan di bulan suci Ramadan ini sebenarnya tidak terlalu banyak yang kita persiapkan karena ini adalah program rutin. Jadi hanya penambahan perubahan materi saja karena lebih ke bagaimana fadilah-fadilah daripada bulan suci Ramadan. Kalau kegiatan santri dari malam sampai pagi dan sampai sore itu sudah rutin dilakukan oleh santri seperti biasanya. Nah, termasuk daripada apel dan lain sebagainya, kemudian pembelajaran itu sama seperti biasa. Jadi untuk di awal bulan suci Ramadan ini tidak terlalu banyak kita persiapkan. Anak-anak juga sudah terbiasa puasa, jadi mereka nggak kaget gitu. Termasuk makanan lain sebagainya itu sudah biasa. Mereka sebelum puasa itu sudah terbiasa puasa sunnah Senin Kamis. Sahur dulu. Pakai bahasa Indonesia kayak apa kak? Emang itu doa. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Konsekuensi kita cinta kepada Nabi, kita ikuti cara-cara beliau. Maka kita akan dicinta oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka apapun dosa yang sudah kita lakukan, sebesar apapun mau, sebanyak isi langit dan bumi, dosa kita, tapi Rahman dan Rahimnya Allah itu lebih luas daripada itu semua.
Untuk program khusus untuk di bulan suci Ramadan, yang pertama itu lebih banyak untuk tadarusan Al-Quran, kemudian murojaahnya diintenkan juga di situ, termasuk hafalannya. Kemudian yang lebih sering kami lakukan di bulan Ramadan itu adalah ada kultum Ramadan secara multimedia. Jadi anak-anak nanti itu diwajibkan semuanya sebelum libur itu ada video 7 menit, dari 5 menit sampai 7 menit itu mereka masing-masing kultum, dan itu ditayangkan di Al-Hurra TV, di fanpage Facebooknya maupun YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji-puji kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nikmat hingga detik ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi kita ilmu hingga saat ini. Ya, kalau peran pengurus dan ustadz-ustazah di sini penuh. Artinya dari pagi sampai pagi lagi itu kita terlibat di dalam kegiatan santri. Nah, khususnya untuk guru pesantren. Guru pesantren itu wajib tinggal di sini. Jadi dia memantau anak 24 jam. Kemudian pengurus itu memantau jalannya kegiatan. Jadi terus memantau, mengevaluasi sehingga benar-benar program itu berjalan. Banyak program yang hanya tertulis di kertas. Nah, itu kita nggak mau seperti itu. Di sini benar-benar program itu apa yang tertulis di brosur dan lain sebagainya itu benar-benar kita jalankan seperti itu. Nah, maka di sini banyak sekali kegiatan, program, life skill dan lain-lainnya itu terus berjalan. Karena kita pantau, pengurus memantau itu, guru membina tentang itu. Jadi yang di mana kolam itu ada yang jaga? Di kolam sebelumnya ada yang jaga 2 orang. Nah, karena saya off kan, jadi sementara ini tidak ada yang jaga, tapi masih terawat gitu. Santri setiap sore ngantar makanan ikan, kasih makan ikan, ada ayam juga. Jadi sisa-sisa makan santri itu, limbahnya itu dilempar ke kebun untuk makan ayam kampung. Jadi santri itu kesini itu setiap Sabtu Minggu. Jadi ada program santri yang life skill agro. Jadi dia khusus ada sekitar 10-an orang itu yang memang hobinya ke kebun. Kayak ini sekali goreng itu setengah karung. Ini sumber pakan untuk santri. Jadi kalau ikan kita ngambilnya di sini. Oh, tuh lihat kepalanya tuh. Itu kalau kita terjun lah habis kita dia. Jangan ikan, pelet manusia aja dimakan nih kalau kita terjun. Habis kita disosornya. Jadi ini namanya kelulut. Tuh, banyak di sini. Nah, baunya tuh. Abi Aromanya ini Abi disedot kemarin nih. aroma madu itu dari dalam nih. Di dalam kantong. Ini yang jenis utama agak besar ya. Kalau terkait tentang kami dengan santri itu di sini benar-benar secara kekeluargaan. Artinya tidak ada sekat, tidak ada jarak mereka. Jadi kami kadang makan bareng. Kami kadang pergi misalnya di sini ada sekali sebulan pergi renang bersama. Ada juga misalnya kita ke kebun, ya santai di kebun bersama, makan bersama pakai daun pisang dan lain sebagainya. Itu cara-cara kita untuk menjalin kerjasama atau membuat mereka itu walaupun orang tuanya jauh, tetapi mereka merasa punya orang tua di sini. Nah itu, jadi jangan sampai ada sekat.
tidak lagi ibaratnya kita untuk menjaga misalnya wibawa atau apa lalu kita berjarak dengan santri, tidak digunakan di sini. Jadi di sini benar-benar antara anak dengan bapak gitu, antara anak dengan ibu. Nah, mereka bisa ada waktu kami sediakan untuk mereka curhat apa masalahnya dan lain sebagainya. Itu cara-cara kami untuk membuat sebuah kekeluargaan sehingga ketika dia sudah masuk di Ahlul Quran itu merasa satu keluarga seperti itu.